Halo sahabat-sahabat properti, mau tanya-tanya soal properti ke Jenny Kam aja ya. Nah sahabat-sahabat, kalau ada yang ingin tahu atau pengen bertanya-tanya mengenai properti, boleh menghubungi saya atau sahabat-sahabat juga boleh leave di komen. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa saya jadikan sebagai bahan buat konten saya. Nah, hari ini sahabat-sahabat saya ingin menjelaskan beberapa tips nih buat sahabat-sahabat yang mungkin first home buyer atau pembeli rumah pertama. Nah, yang perlu diperhatikan apa aja sih kalau kita mau beli rumah pertama kali? Nah, yang pertama itu adalah pasti budget ya sahabat-sahabat. Kita mesti tahu seberapa budget yang kita punya sehingga budget itu bisa menyesuaikan ke lokasi. Jadi kalau sahabat-sahabat punya budget tertentu, itu kita langsung bisa cari ke lokasi-lokasi yang mungkin memang sesuai dengan budget tersebut gitu. Nah, dari budget tersebut kita langsung bisa tahu ke lokasinya. Itu kita langsung bisa mengerucut ke areanya. Jadi setelah tahu lokasi in general, kita langsung bisa tahu ke areanya tersebut. Nah, yang kedua adalah cara bayar. Nah, untuk saat ini tuh ya, sahabat-sahabat tuh diberikan banyak kemudahan ya. Maksudnya banyak kemudahan untuk cara bayarnya. Jadi kalau kita mau beli rumah, itu kan rumah tuh ada dua tipe. Jadi rumah yang primary atau rumah itu adalah baru dari developer. Nah, rumah primary ini adalah rumah yang belum jadi. Tapi sahabat-sahabat bisa expect untuk jadi dalam jangka waktu 18 sampai 24 bulan ke depan. Nah, yang kedua adalah rumah secondary. Rumah secondary ini adalah rumah yang sudah masuk ke tangan kedua, makanya namanya secondary. Jadi tentu rumahnya itu sendiri itu sudah ada. Nah, untuk rumah primary itu punya beberapa cara bayar yang memudahkan sahabat-sahabat juga gitu. Yang pertama itu adalah kita bisa melakukan cicilan atau pembayaran installment ke developer. Jadi itu memudahkan sahabat-sahabat untuk mempersingkat waktu, nggak perlu kita apply ke KPR ke beberapa bank. Karena dengan cara cicil ke developer, kita cuma perlu melakukan pembayaran bertahap setiap bulannya langsung ke developer tersebut. Nah, sekarang pun ada beberapa developer yang memberikan cicilan DP. Jadi bukan cuma cicilan pembayaran setiap bulan, tapi untuk DP-nya sendiri pun bisa dicicil. Tapi itu juga tergantung dengan unit yang dibeli, developernya siapa. Nah, itu yang pertama. Jadi bisa cicilan ke developer. Nah, yang kedua itu sahabat-sahabat bisa KPR dengan bank. Atau kita mengajukan proses peminjaman ke bank. Nah, proses peminjaman ke bank ini berarti kita harus punya yang jelas tuh adalah sahabat-sahabat mesti pasti dengan income yang kita punya. Terus sudah itu ada beban-beban lainkah gitu seperti pinjaman-pinjaman lainkah. Nah, itu juga akan mempengaruhi seberapa besar yang bisa dipinjam oleh bank dan itu juga nanti akan mempengaruhi approve atau tidak approve-nya pinjaman kita. Nah, jadi untuk rumah primary itu jelas punya pilihan yang lebih banyak gitu karena kan kita bisa melakukan cicilan langsung ke developer. Nah, untuk yang rumah secondary-nya, yang pertama pasti adalah pembayaran dengan cash keras. Pembayaran dengan cash keras itu berarti sahabat-sahabat harus punya dana seharga rumah tersebut dan beberapa biaya-biaya lain seperti biaya pembayaran pajak dan lain-lain, itu juga sudah harus di-include. Yang kedua adalah dengan menggunakan KPR bank atau peminjaman dengan bank. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat yang kepengen beli rumah yang pertama, baik itu rumah untuk investasi kah, atau itu untuk rumah tinggal atau residensial gitu, sahabat-sahabat perlu tahu dulu yang pertama adalah budgetnya. Nah, budget ini akan mengarah ke tempat di mana kita bisa menyesuaikan dengan budget tersebut, dan yang terakhir itu adalah kita bisa mulai mengalihkan untuk bagaimana cara melakukan pembayarannya. Nah, sahabat-sahabat kalau ada yang mau tanya detail nih tentang pembelian rumah atau tentang rumah tertentu atau beberapa rumah di area tertentu, bisa menghubungi saya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat pun juga bisa dimasukkan di kolom komentar untuk saya jadikan sebagai konten selanjutnya. Dan juga bisa menghubungi saya secara WhatsApp juga kalau ada beberapa pertanyaan yang lebih detail, bisa menghubungi saya secara WhatsApp. Ada di bawah ini. Dan sahabat-sahabat juga jangan lupa subscribe YouTube channel saya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya, juga bisa dinyalakan loncengnya.
Dan untuk sahabat-sahabat juga bisa memfollow beberapa sosial media saya, ada di TikTok, ada di Instagram, dan juga ada di Facebook. Thank you udah mengikuti saya hari ini, sampai jumpa di next video. Bye!